Di MKI pun saya kira juga nasionalis, hanya plus bumbu penyedapnya ya ajaran-ajaran spiritualitas Kristiani ya, yang menurut saya pun tidak ada satupun ajaran spiritualitas Kristiani yang bertentangan dengan ajaran nasionalisme. Keluarga-keluarga yang background Kristiani itu kan di era Orde Baru itu kan cenderung merasa inferior dalam hal politik ya, nggak mau tampil, lebih nggak mau kritis juga, jadi cenderung menghindar lah. Sebenarnya politik ini untuk anak-anak zaman sekarang tuh nggak mungkin bisa menghindari hal itu. Seolah-olah itu merupakan keniscayaan bagi kami selaku bagian dari mahasiswa, bagian dari pelajar itu. Kita juga menikmati produk-produk politik seperti hukum. Hukum juga giat didiskusikan, tapi nggak secara gamblang diberitakan sebagai ini bagian dari politik. Tapi sebenarnya hukum itu produk politik, betul kan, Bang? Ya, dalam perspektif saya, Iya. Pendidikan itu nggak mungkin murah. Jadi saya tidak sepakat dengan diksi pendidikan murah atau bahkan pendidikan gratis. Basicnya pendidikan itu mahal. Makanya saya bilang PTNBH itu problematik. Halo semuanya, balik lagi di Selubung Podcast. Selalu terhubung, tetap nyambung. Dengan aku Kezia dan rekanku Ada Bella. Oke, kali ini pastinya tentunya di podcast ini ada tamu spesial nih, Kesya. siapa tuh? Nah, di sini ada Bapak Dr. Immanuel. Bapak, maaf Pak. Bapak Dr. Victor Immanuel Nale, gitu ya. Ya, sore. Untuk Bapak nih, sekarang kesibukannya apa sih? Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Katolik Dharma Cendika. Ya, selain mengajar ya mungkin kesibukan lain yang berkaitan dengan background saya sebagai sarjana hukum, dokter hukum, ya bantu-bantu lah di beberapa lembaga, sekedar bantu-bantu saja, itu sih. Oh iya, untuk sampai di posisi seperti itu, apa aja yang harus diperjuangkan? Eh, Maksudnya di posisi sekarang sebagai pengajar, Iya. bagaimana ya? Ya tentu saja ini kan posisi yang sebenarnya sudah saya pengen dari sejak kuliah dulu. Oh. Jadi waktu kuliah dulu kan kalau lagi ngopi di kantin itu kan kok rasanya enak gitu kalau lihat dosen ngopi. Membayangkan berbeda sekali kalau kita kerja di kantoran ya. Yang jam 10 kan kita nggak bisa nongkrong gitu. Ya hanya bisa nongkrong jam 12 sampai jam 1, lalu jam 5 pulang, dan begitu seterusnya setiap hari. Jadi karena dari awal kuliah sudah pengen jadi dosen, ya memperjuangkannya gimana? Ya berusaha supaya punya kemampuan yang dasar yang dimiliki dosen itu, berusaha saya capai begitu, kemampuan-kemampuan dasarnya. Ya membaca, bikin tulisan, public speaking ya, kemampuan public speaking, kemampuan menuangkan gagasan yang mempengaruhi orang di ruang kelas, yaitu hal-hal yang saya perjuangkan pelajari dari sejak kuliah dulu. Begitu ya. Ini aku jujur agak tegang sih. Ini boleh manggil abang kan ya? Boleh. Karena Boleh. ini ternyata senior kita, Kesya. Oh iya, Bang Victor ini berarti sama ya organisasinya? bener. Tapi aku juga penasaran, boleh deh Bang cerita-cerita soal perjalanan organisasi selama kuliah kemarin. Sebenarnya kuliahnya bukan kemarin Oh ya. kemarin, iya maksudnya Saat itu. saat itu ya, bukan kemarin, bener. Ya saat itu, waktu kuliah saat itu. Jadi eh, sebenarnya kan awal saya kuliah itu yang aktif di intra kampus dulu. Aktif di intra kan ya karena abang-abang mas-mas di fakultas hukum dulu di Brawijaya kan aktif di organisasi intra kampus. Setelah ospek itu lalu ya biasalah ngajak-ngajak adik-adik tingkat ya. Nah, saya aktif di intra dulu, baru kemudian tertarik masuk ke MKI karena waktu
mata kuliah agama semester 1 ada anak yang tiba-tiba ngajak saya, ayo join GMKI yuk katanya. Oh, gitu. Ya akhirnya karena diajak, sebenarnya saya tahu GMKI sudah lama ya, sejak saya kuliah. Sorry, bukan saya kuliah, semenjak saya SMA. SMA itu wali kelas saya di kelas 3 itu eh, aktif di GMKI. Hmm. Jadi dia cerita dulu waktu dia ngajar sosiologi dulu waktu SMA, dia selalu cerita ke saya, ikut GMKI dulu, saya naik kapal ke kemana, ke kota mana, waktu dia masih tahun 80-an aktif ber-GMKI. Jadi saya waktu itu udah mulai dengar dan ketika saya dengar GMKI sudah nggak asing lagi. Ya tentu waktu awal join ya berasa, apalagi saya dudukan di cabang yang besar ya. Kalau kita masuk di cabang yang besar seperti Medan atau Ambon dan lain-lain kan fasilitas sudah lengkap. Tapi waktu pertama join ya kaget juga, kita datang ke sekretariat yang kontrakan sempit di kampung ya. Tapi menikmati karena jadi tahu betul denyut kehidupan di kampung di Kota Malang itu bagaimana. Jadinya saya belajar bahwa ternyata dengan organisasi ini saya punya pengalaman baru. Mungkin kalau saya aktif di organisasi yang sudah mapan, sekretariatnya di pinggir jalan besar, jauh dari perkampungan, mungkin saya nggak bisa melihat denyut nadi masyarakat di kampung di Kota Malang itu bagaimana. Tapi karena benar-benar di dalamnya kampung, jadi shock terapi awalnya, tetapi setelah itu ya saya sangat menikmati. Itu pengalaman saya yang menarik di awal-awal ikut GMKI. Berarti gitu ya sejarahnya. Berarti ini ya, Bang Victor nih pengalaman diculik untuk menjadi bagian dari GMKI saat itu. Ya, diculik awal-awal itu kan saya ingat itu waktu tsunami Aceh ya. Waktu tsunami Aceh itu, mau tahu kan tsunami Aceh? Iya, itu tahu. Desember 2004. Itu waktu itu saya diajak dan langsung ke sekretariat, dan mereka waktu itu ya penggalangan dana. Nah, jadi diculiknya awal-awal tuh langsung untuk mengerjakan sesuatu yang sangat sederhana. Kami mengumpulkan dana di jalanan untuk kirim ke sumbangan kemanusiaan ke Aceh, tapi sederhana tapi langsung membekas kepada saya bahwa ini organisasi yang punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Semakin saya tergerak itu ketika ada senior saya yang bukan hanya ngumpulin sumbangan, dia bahkan langsung ke Aceh saat itu. Dia sekarang dia senior Malang sekarang dan sekarang tinggal di Lombok kalau saya nggak salah. Dia turun ke Aceh dan bertahun-tahun mendampingi di sana. Jadi saya melihat bahwa ini organisasi yang punya gerakan yang serius begitu, bukan hanya sekedar paguyuban lah ya. Kalau kita punya, ya mohon maaf kan, kalau kita hanya di organisasi penghobi misalnya, hobi burung misalnya ya, hobi pelihara burung kan ya kita berhenti hanya di obrolan seputar burung ya. Betul. Ya kan, ngomongin burung. Ya burung kan gitu-gitu aja kan. Iya, benar-benar. Kan nggak mungkin ada burung yang tiba-tiba berkicaunya toke kan gitu kan. Kan ya burungnya gitu-gitu aja. Jadi ya nggak ada yang menarik, tapi organisasi ini saya kira organisasi yang menarik. Tapi selain itu ada nggak sih alasan khusus kenapa nih harus milih GMKI gitu? Ya kalau organisasi ekstra kampus saya nggak punya pilihan banyak ya. Di Univ Brawijaya itu yang organisasi ekstra kampus yang bisa dimasuki oleh non muslim itu kan hanya ada 2 waktu itu ya. Sebenarnya ada beberapa ya. Tapi yang arus utama itu ada 2, GMNI sama GMKI. GMKRI waktu itu nggak ada di Brawijaya. Yang lainnya itu organisasi kiri yang ya baru tumbuh setelah reformasi atau sebelum reformasi, beberapa tahun sebelum reformasi, seperti FMN, LMND yang begitu ya. Tapi saya nggak begitu tertarik begitu karena saya secara sudut pandang pemikiran itu kan cenderung ya kalau dibilang kiri itu nggak bisa ya, kiri tengah lah ya, mau ke kiri tapi juga nggak mau kiri banget ya, kiri tengah lah mungkin. Jadi saya nggak melihat organisasi yang itu sebagai pilihan. Mau masuk ke GMNI juga waktu itu saya nggak tahu ya, nggak dapat feel-nya aja gitu untuk lebih serius masuk ke sana, walaupun mereka adalah teman yang menyenangkan waktu kuliah. Mereka adalah personal yang
yang enak diajak ngobrol ya. Tapi kenapa saya merasa jadi lebih masuk sebagai keluarga ketika join dengan teman-teman di GMKI. Rasa rasa apa ya, kekeluargaannya itu lebih nampak gitu. Jadi tempat untuk belajar, tempat untuk apa ya, bahkan sekedar nongkrong, tempat untuk berbagi perasaan, macam-macam bisa ada di sana. Jadi eh, makanya saya lebih suka di GMKI waktu itu. Oh gitu ya Bang. Ya walaupun dulu saya pernah ada guyonan teman-teman saya apa ya, yang bilang saya GMNI ekstensi ya. Dulu waktu kuliah itu kan ada istilah anak ekstensi kalau di negeri ya. Nah, ekstensi itu yang apa ya, masuknya bukan lewat UMPTN atau SPMB tapi lewat jalur tes kuliahnya sore ya. Jadi Oh, anulah ya, karena saya terlalu sering nongkrong sama anak GMNI waktu itu. Tapi ya saya bangga juga kalau disebut begitu, walaupun saya lebih 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 suka mengidentifikasi diri saya waktu itu sebagai kader GMKI ya. Oh iya, Nah, iya, iya. jadi masuk GMKI ini karena ideologi ya, ideologinya kan berbasis pada spiritual. ya spiritualitas Kristiani. Iya, daripada organisasi lain yang Ya. ideologinya itu nasionalis seperti GMNI tadi. Ya, kalau saya kira semua organisasi di Indonesia, mahasiswa ekstra kampus itu semua pasti punya kecenderungan nasionalis semuanya sebenarnya. Tinggalkan sebenarnya kan nasionalismenya itu mau dikasih apa, bumbu penyedapnya apa nih kan. Kalau GMNI ya bumbu penyedapnya ya ideologi yang bernafaskan ajaran-ajaran Bung Karno. Kalau apa namanya, yang lembaga-lembaga kiri tadi ya mungkin mereka dengan eh, ajaran-ajaran atau ideologi-ideologi kiri. Tapi kalau GMKI pun saya kira juga nasionalis, hanya plus bumbu penyedapnya ya Haleluya. ajaran-ajaran spiritualitas Kristiani ya, yang menurut saya pun tidak ada satupun ajaran spiritualitas Kristiani yang bertentangan dengan ajaran nasionalisme kalau menurut saya ya. Iya. Bahkan juga tidak ada, sebenarnya kalau dikaitkan dengan pemikiran kiri pun sebenarnya sinkron aja juga, ajaran spiritualitas Kristiani juga ya sinkron aja, tidak mementingkan kepentingan pribadi, bicara soal kebaikan bersama ya, common good, bicara soal apa namanya, kepentingan kolektif. Itu semua kan bisa kita temukan di spiritualitas Kristiani ya. Nah itu saya kira apa, ini bicara soal feel aja, lebih lebih nyaman di mana. Makanya kan Iya, saya juga iya. kita nggak bisa misalnya menghakimi, misalnya ada yang mereka warga gereja tapi misalnya ikut GMNI, ikut organisasi kiri misalnya, kita nggak bisa. Mungkin mereka memang nyamannya di sana ya. Iya, Ini kan iya. bicara soal kenyamanan. Hmm. Jadi chemistry-nya lebih dapat dengan anggota-anggota GMKI saat itu ya. Ya, ya. Kebetulan waktu itu seperti itu. Atau jangan-jangan ada ini cem-cemannya di GMKI waktu itu. Iya, mungkin. Ya, kalau waktu saya ikut GMKI sih dulu nggak ada yang saya kejar sayangnya. Oh gitu. Ya berarti karena teman ya saat itu. Ya, murni waktu itu karena ada ya ajakan dan melihat bahwa ini organisasi yang kebetulan juga saya bukan orang yang terlalu suka masuk ke organisasi yang sangat besar ya. Itu nggak tahu ya, dari kecil sampai saya bahkan berprofesi pun saya nggak terlalu suka masuk di kolam besar. Masuk di kolam besar itu kan kita punya konsekuensi, kita kalau kita jadi masuk di kolam besar ya, dan kolam besar itu ikannya pada bagus-bagus ya, itu pasti konsekuensi kita jadi ikan yang nggak kelihatan gitu. Ikan yang nggak kelihatan tuh, apalagi kolamnya besar, ikannya banyak, dia juga nggak bisa bergerak ke sana kemari. Tapi kalau kita di kolam yang kecil, ikannya sedikit, kita jadi bisa lebih bergerak, lebih enak, bisa lebih apa ya, mau berenang ke sana kemari lebih enak. Iya. Itu juga penyebabnya kenapa saya lebih nyaman di organisasi yang tipikalnya seperti itu. Mungkin kalau saya masuk ke organisasi yang mapan, besar, anggotanya mungkin saat itu jauh lebih banyak daripada GMKI ya, mungkin ya saya nggak bisa mengembangkan diri saya lebih oke, lebih lama, lebih mendalam daripada ketika saya di GMKI. Oh iya ya begitu. Terus seputar GMKI nih, tahun berapa sih mapernya saat itu sampai bisa-bisanya
belum jadi bagian dari anggota tapi sudah ikut program-program mereka? Ya, kalau maper saya sih formalnya kalau saya tidak salah itu Januari atau Februari 2005 ya. Tapi sebelum itu pun saya sudah main ke sekretariat, ya sudah ikut diskusi-diskusi. Kenapa saya diikutkan? Ya memang waktu itu ketua kami orangnya emang unik ya. Dia nggak suka hal yang terlalu formal-formal gitu. Bagi dia ngapain sih kita mau ngelibatin orang aja harus pakai seremoni dulu baru dia boleh ikut. Ya kalau lu mau ikut ya join aja langsung datang gitu. Kalau soal maper itu kan soal seremoni aja, formalistiknya aja. Langsung datang ikut materi lalu dilantik kan hanya formalitas saja. Tapi secara hati kamu kira-kira nyambung apa enggak kan terbukti di di peranya ini kan. Kalau pra kegiatan maper nggak pernah hadir, nggak mau memberikan hati dalam kegiatan-kegiatan, ya udah nggak usah join kan. Ibaratnya filternya itu sudah di awal gitu. Makanya saya waktu itu ya ikut ketika diundang ada diskusi, saya ada senior. Waktu itu kami juga sering undang senior yang dosen untuk mengisi diskusi. Kan waktu saya kuliah itu banyak dosen UM, Universitas Negeri Malang itu senior ya, sering diskusi soal pendidikan di sekretariat. Ya saya hadir, belajar berpendapat ya, belajar berargumen, dan itu lebih penting daripada formalitas ikut maperan itu. Tapi sudah ikut maper? Ya jelas lah. Kalau jelas. Kalau itu jelas. Tapi kan poinnya adalah itu hanya semacam ini aja, semacam ngasih stempel aja kan. Poinnya kan bukan di situ sebenarnya. Poinnya kan kita kita aktif apa enggak kan, poinnya di situ. Aktif apa enggak. Nah, pada zamannya Abang ini kan sudah join sebuah organisasi GMKI itu. Saat itu GMKI seperti apa sih pada tahunnya Abang? Waktu itu saya kira jadi itu tahun peralihan ya. Peralihan begini, waktu 2004 itu saya masuk, itu kan tahun-tahun ketika angkatan yang tahun 90-an tuh masih sering nongkrong di kampus. Karena itu kan periode masih dekat 98 itu kan. Iya. Jadi masih angkatan 95, 96 masih sering kelihatan di kampus, masih ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi. Jadi itu masa transisi ketika kita juga masih sempat merasakan kedekatan dengan mereka ya, mendengarkan pemikiran, mendengarkan pengalaman mereka. Jadi situasinya ketika itu memang organisasi itu masih ada bau-bau aktivisme ala 90-an lah. Masih ada bau-bau aktivisme ala 90-an ya. Jadi yang turunnya itu sampai ke style berpakaian juga. Kalau sekarang kan pakaian Anda kan rapi ya. Ya kan. Kalau Anda di kampus pakai baju yang belel, yang jelek, yang cuma pakai sandal di kampus, mungkin nggak ada mahasiswa yang sekarang seperti itu ya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Karena resikonya pasti nggak ada cewek yang ngelirik kan gitu. Tapi ketika tahun-tahun segitu itu kan transisi, ketika aktivisme 90-an itu stylenya begitu. Jadi kondisi, tapi itu juga transisi ketika mau masuk ke era ketika mahasiswa mulai necis, mulai rapi. Itu jadi peralihan ya, mulai masuk ke masa peralihan. Merasakan situasi 90-an tapi makin masuk ke era abad 21. Nah, jadi situasinya ketika itu organisasi itu ada semacam kegamangan kalau saya lihat. Kalau saya lihat ini refleksi saya, kegamangan. Jadi mau menjadi organisasi yang ala 90-an ada kemungkinan ditinggalkan karena itu tadi saya bilang transisi ya. Beberapa mahasiswa sudah perspektifnya udah nggak kayak gitu lagi. Tapi mau seperti ala 90-an, ala abad 21 juga kita bingung. Mau yang kayak gimana sih? Aktivisme abad 21 itu yang kayak gimana sih? Itu kita juga bingung menerjemahkannya. Sehingga pada waktu itu anggota itu memang nyari anggota itu yang susah juga gitu. Ini kalau saya bandingkan dengan yang sekarang ya, saya kemarin kalau masih cek di grup kan anak Malang, maper berapa sih?
90, 100, saya kaget kok bisa ya dapetin anggota segitu ya. Zaman saya itu sesuatu yang apa ya, waduh itu susah lah. Karena apa? Karena ya menerjemahkan bagaimana sih organisasi yang berperalihan dari aktivisme 90-an ke aktivisme 421 itu kita kesulitan untuk menerjemahkannya. Sehingga ya yang mayoritas dominan itu ya masih pola pikir aktivisme ala-ala 90-an. Yang akhirnya yang bisa masuk ya memang connect aja pikirannya. Jadi misalnya begini nih, yang masih connect pikirannya kayak, oh kita kalau nyebarkan gagasan kita bikin selebaran, kita bikin ketik-ketik-ketik, di print, bagikan di kampus, ditempel di papan-papan di kampus. Itu kan masih apa ya, jadul ya. Sudah old gitu. Sudah old school banget bener. lah, sudah old school banget lah. Nah itu beberapa masih nyambung walaupun sedikit. Nah tapi mayoritas itu sudah nggak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Nah mungkin kalau sekarang dipraktekkan kayak begitu sudah ketinggalan ya. Orang kan nggak ada tempel apa di kampus kan orang nggak mungkin ngelirik. Nah tapi dulu memang ada kebingungan. Ya akhirnya memang situasi itu masa transisi. Nah saya lihat itu sekarang sudah mulai menemukan, mungkin saya nggak tahu ya sekarang ya, apakah masih gamang juga atau enggak gitu. Kalau sekarang sih rasanya ya mudah ya, tinggal masih visi misinya. mengandalkan teknologi lah kalau sekarang. Lebih mengandalkan teknologi. Visi misi ditaruh di Instagram sudah gitu. Kalau dulu kan teknologi juga masih nanggung ya. Masih nanggung dulu waktu saya masuk kan masih ya Friendster itu apa sih mau buat dioptimalkan untuk exposure organisasi itu gimana, kan nggak ada rumusnya kan gitu kan. Nggak ada rumusnya, nggak ada apa polanya, contoh best practice-nya apa kan nggak ada. Nah jadi teknologi ada tapi juga masih nanggung. Nah sekarang kan sudah ada contohnya, betul, tinggal di tiru aja gitu. Nah saat itu tuh sebenarnya yang menjadi penghambat mengkaderkan seseorang itu apa, Bang? Ya jadi gini, dulu itu kan organisasi ini identik sama organisasi yang politis ya. Betul. Jadi omongannya hanya ngomongin politik. Nah, ketika periode saya itu begini, itu periode ketika orang-orangnya SD sampai SMP awal itu masih merasakan Orde Baru ya. Nah, itu mereka merasakan ketika ngomongin politik di rumah atau di sekolah, bahkan di SD SMP itu sesuatu yang bukan sesuatu yang nikmat untuk dibicarakan lah, bahkan lebih dijauhi lah gitu kan. Sehingga ketika kita tampil sebagai organisasi yang politis, padahal politis itu kan bukan melulu soal elektoral ya. Betul. Politik itu kan nggak melulu soal partai, nggak melulu soal pemilu, nggak melulu soal kekuasaan ya. Tapi ketika sudah dicap politis, ketemu sama generasi yang mengalami masa pendidikan dasar menengahnya itu dihindari dari hal-hal yang politik, itu mereka udah canggung gitu. Udah canggung. Nah, saya nggak tahu di generasi sekarang itu kira-kira apakah di pendidikan dasar menengahnya itu sudah dikenalkan dengan politik atau enggak. Tapi saya rasa sih politik hari ini bagi anak sekolah nggak secanggung untuk dikonsumsi oleh generasi saya. Kalau generasi saya, kalau orang tuanya support, ya mereka akan tertarik ya ngomongin politik. Tapi kalau orang tuanya misalnya PNS ya kan, anaknya tanya-tanya soal politik kan pasti sama orang tuanya ya ngapain tanya-tanya. Ya, kalau kamu cerewet-cerewet soal politik, kedudukan apa yang terancam kan begitu kan, kalau bapaknya atau mamanya PNS kan. Nah itu kan jadi gamang buat mereka. Ya tapi kita bisa maklumi lah. Jadi memang periode transisi terutama bagi keluarga-keluarga yang berbackgroundnya itu Kristiani ya. Keluarga-keluarga yang backgroundnya Kristiani itu kan di era Orde Baru itu kan cenderung merasa inferior dalam hal politik ya. Nggak mau tampil lebih, nggak mau kritis juga. Jadi cenderung menghindar lah. Nah, anak-anak mereka itu yang lahir tahun 80-an awal sampai 80-an akhir itu ya begitu akhirnya. Mereka masuk kampus, mereka ya gamang juga ketika ketemu organisasi yang
politis. Sehingga yang berani masuk ke organisasi yang memang dekat dengan politik ya dari keluarga yang sehari-hari sudah berani ngomongin politik ketika di rumah, kan gitu. Betul, betul. Yang ketika walaupun itu era Orde Baru, keluarganya nggak canggung ngomongin politik di rumah, kan gitu. Ya kalau ada dari background PNS ya berarti bapaknya ya berani kan gitu. Iya, iya. Kalau dari Bang Victor sendiri, keluarganya bagaimana Bang? Ketika tahu Bang Victor menyukai organisasi, politik, itu Tanggapannya tanggapannya bagaimana? gimana? Ya seneng-seneng aja sih. Mendukung gitu ya? Ya mendukung dia, cuma paling waktu dulu ya standar lah, orang tua kan pesennya pasti yang nggak usah terlalu banyak demo kan pasti gitu ya. Tapi Betul, sampai tapi sekarang. Takut. tapi ya apa ya, ketika tahu orang anaknya ikut demo ya udahlah, yang penting kan Iya, apa, pulang dengan utuh kan iya, begitu. selamat. Ya pulang dengan selamat, yang nggak terlalu ribut lah, nggak terlalu ribut gitu. Sebenarnya politik ini untuk anak-anak zaman sekarang tuh nggak mungkin bisa menghindari hal itu. Seolah-olah itu merupakan keniscayaan bagi kami selaku bagian dari mahasiswa, bagian dari pelajar itu. Kita juga menikmati produk-produk politik seperti hukum. Hukum juga giat didiskusikan, tapi nggak secara gamblang diberitakan sebagai ini bagian dari politik. Tapi sebenarnya hukum itu produk politik, betul kan, Bang? Iya, eh, apa kalau generasi Anda kan sebenarnya kan masih separuh-separuh ya. Mungkin terpapar informasi itu kan masih separuh dari TV, mungkin nggak tahu umur berapa sudah memegang gadget dan akses internet full, umur berapa kira-kira? Aku sih SMP, SMA. SMP. Aku SD udah megang gadget. Oh, SD udah megang gadget ya. Aku Nah, telat. itu kan Gen Z kan ya SD, SMP lah, Iya, mulai mengakses internet, ngakses informasi lah. Dan informasi itu kan nggak bisa kita kendalikan ya, informasi politik iya, sekalipun gitu kan. betul. Sehingga ketika SMP itu mengakses informasi politik ya bisa dengan gampang gitu. Kalau generasi alpha itu bahkan sejak mereka brojol sudah bisa mengakses Betul. Internet. informasi. Itu Iya. anak saya tuh udah bisa tuh, kalau misalnya dilihat bendera Israel udah bisa bilang, oh ini negara penjahat katanya begitu. Ya gara-gara YouTube kan. Iya, iya, Itu iya, iya. tebak-tebakan Iya, iya, iya. tebak-tebakan bendera negara misalnya. Apa cluenya, apa negara penjahat Israel katanya. Nah, itu Iya, itu betul. kan terpapar YouTube ya. Terpapar Iya, YouTube. benar. Nah, jadi informasi politik itu kan informasi politik itu, Betul. bahwa Israel itu negara yang jahat, yang menginvasi, itu kan informasi politik. Betul sekali. Masuk bahkan ke level anak 6 tahun. Nah, sehingga mungkin ya tergantung bagaimana. Nah, ini karena macam-macam, terbentuknya gimana jadinya kita masih belum tahu ya. Kalau yang generasi alpha ini mungkin 12 tahun lagi baru bisa kita lihat ketika mereka kuliah kira-kira produknya seperti apa melihat politik. Tapi kalau Iya. Anda kan mungkin ya separuh-separuh ya. Separuh Iya. dari TV yang mungkin masih nggak tahu eranya, ya masih dominan sinetron misalnya, Benar. terus baru separuhnya lagi terpapar Internet. medsos, Medsos. YouTube dan sebagainya. Nah, itu jadi masih lah separuh-separuh. Tapi ya memang hari ini ya kita nggak bisa ngomongin, nggak bisa bebas dari hal-hal yang politis ya. Betul. Nggak bisa bebas dari politik, nggak bisa eh, terhindar dari hal-hal politis hari-hari. Tapi dari sudut pandang saya, justru saat ini generasi-generasi saya ini lebih menikmati informasi politik ataupun informasi lain itu dari gadgetnya daripada dari TV, karena hal-hal dalam TV itu juga bisa diakses melalui gadgetnya begitu. Malah TV itu kurang laku malah sekarang. Ya, maksud saya ini, separuh-separuh itu sampai dengan SD atau SMP kan masih fokusnya Oh ke TV iya, kan. Iya, benar. betul. Nah, jadi separuh-separuh ini terbentuknya. Separuh dari 0 sampai misalnya 12, 13, 14 tahun dari TV, 14 tahun sampai sekarang dari gadget. Gadget. Nah, ini kan masih tercampur gado-gado nih. Kalau TV kan kita ya tergantung TV-nya nyediakan apa kan. Betul. Tapi kalau di era internet kan di YouTube, medsos, kita nggak tergantung pada medsos itu nyediain apa. Bahkan kita bisa mencari justifikasi apa yang ada di Iya. otak kita kan. Betul Kalau sekali. kalau memang otak kita itu mikirnya misalnya
apa namanya, satu negara jahat, ya kita akan cari misalnya justifikasinya dari medsos, itu yang kemudian menguatkan kita kan. Ya, Gejalanya post-truth kan begitu. Jadi, jadinya beda kalau dulu itu kita dibentuk murni oleh TV yang membentuk kita. Sekarang bisa jadi ya apa ya, medsos, internet itu ya bahkan sekedar memperkuat kita. Jadi kita punya keyakinan apa gitu ya, kita sudah nggak seneng aja. Ya medsos itu nyodorin informasi yang kemudian memperkuat ketidaksukaan kita Iya, gitu. Ya betul. sama lah kayak misalnya suka scroll yang cenderungnya apa kan akhirnya kita disodorin itu aja kan. Iya, Yang sama algoritmanya kan bekerjanya begitu. terutama TikTok ya, algoritmanya Iya. itu tergantung sama interest kita. Ya, TikTok seperti itu, dan sering menawarkan hal-hal politik kalau di akunku. Oh ya iya. karena suka yang politik. Apa yang Iya, kita mau betul. Kalau pasti yang sukanya dikasih K-pop terus. pasti yang munculnya K-pop terus Betul. kan gitu kan. Iya, Jadi Iya, kan iya. itu tadi internet itu sekedar memperkuat apa Apa yang kita, kita interest kita, inginkan. memperkuat mindset kita. Betul. Jadi ketika kita sudah punya pilihan apa ya itu akan malah diperkuat oleh media sosial. Beda mungkin kalau dulu kita zaman Orde Baru, TVRI, TV hanya satu, ya kita akhirnya benar-benar dibentuk mindset kita seragam kan. Bayangkan Iya. itu anak satu Indonesia tontonannya hari Minggu pagi semua sama si Unyil kan gitu. Iya, betul. Hari Senin ketemu temannya yang diceritain ya sama cerita soal si Unyil kemarin begini. Iya. Sekarang kan nggak bisa begitu, Betul. nggak bisa begitu. Tergantung penikmatnya apa Ah. gitu. Iya penikmatnya apa. Jadi sekarang memang apa ya? Tapi saya nggak tahu ya proporsi anak muda yang akhirnya benar-benar fokusnya ke internet itu ada apa namanya berapa ya? Tapi saya kira sih makin lama mungkin makin banyak. Hanya memang pola mengekspresikannya nggak bisa sama seperti dulu ya. Ya, misalnya ekspresi protesnya udah nggak sama dengan dulu kan. Iya, Iya, Kalau- betul. Kalau generasi 90-an atau 2000-an awal, ekspresi protesnya ya misalnya turun ke jalan. Ya, sekarang mungkin nggak bisa kayak begitu. Turun ke jalan bagi mereka mungkin sebuah kesia-siaan mungkin. Nah, Baik, itu baik. PR-nya gitu. Kalau menurut Bang Victor sendiri, ada nggak perbedaan apa secara spesifik gitu loh dari teman-teman yang berorganisasi era dulu ya sama era sekarang? Seperti yang Bang Victor bilang tadi. Ya, kalau bedanya gini ya, kalau dulu itu orang murni, dulu itu mungkin orang bisa kayak seperti saya yang memang punya interest soal politik, join ke sana, atau bisa juga karena murni cari teman aja gitu. Karena dulu kan orang cari teman itu gak gampang, ya kan? Iya, Iya. Harus ketemu orang, ya kan? Kalau sekarang pun kan kita nggak pernah ketemu, kita bisa klaim itu teman kita kan gitu kan? iya, Betul. iya, beda ya. Bisa lewat disebutnya mutual sih, mutual Iya. Twitter, mutual Instagram. Iya. Kalau sekarang begitu. Jadi tidak teman yang benar-benar dekat begitu. Kalau dulu kan kita pengen cari teman ya ikut organisasi gitu, sehingga apa ya? Saya kira produknya itu kalau orang bilang itu jiwa korsa ya. Jadi jiwa korsa mungkin apa? Keloyalan jiwa korsanya itu cenderung lebih kuat ya. Jadi sampai sekarang pun misalnya saya ke Jakarta, yang pertama kali saya kontak untuk ngajak nongkrong ya teman-teman saya dulu di GMKI ketika ini ya, ayo nongkrong yuk, ngopi yuk misalnya di Jakarta, yang mereka paling banyak ada di Jakarta. Jadi sedekat itu. Dari nongkrong itu pun nanti kan ada simbiosis mutualisme yang bisa terbangun ya, kepentingan yang sama yang kemudian bisa kita kembangkan. Nah, saya nggak tahu sekarang dengan misalnya orang berteman itu tidak lagi butuh lewat organisasi, apakah kemudian pertemanan di organisasi itu bisa sekuat di era dulu, dan ketika mereka sudah alumni apakah mereka juga bisa seloyal itu dan sedekat itu ketika mereka sudah berkarir misalnya dia butuh sesuatu, dia kontak, tolong aku bisa nggak dibantu untuk hubungkan aku ke si A ini misalnya, apakah bisa oke aku siap aku bantu, apakah bisa
seloyal itu, ya betul. kan. Waktu GMKI Surabaya kan, misalnya ada senior yang punya masalah gitu, di grup senior kan sudah rame. Ayo kita bantu kan. Ada teman yang kemudian akhirnya bikin rapat untuk dampingi. Itu karena mereka dulu sedekat itu waktu kuliah ya. Karena memang untuk berteman itu harus masuk di organisasi. Kalau sekarang kan teman bisa macam-macam. Ya, betul. Ya, teman mungkin kita ketemu teman organisasi itu ya dalam selama kita 4 tahun atau 5 tahun di kampus ya mungkin bisa dihitung jari, jangan-jangan. Iya kan? Iya sih Bang. Iya kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah organisasi nih, memang betul mungkin itu bagian dari faktor kenapa organisasi sekarang itu nggak seperti dulu, nggak segencar dulu, kurangnya chemistry. Dan dari saya sendiri, keluhannya di organisasi saya itu lebih mementingkan kepentingan-kepentingan program kerja daripada diskusi-diskusi untuk membangun chemistry, begitu. Bahkan masalah kemarin yang UKT naik, itu dari organisasiku sih kurang peduli. Seolah-olah kurang peduli karena punya kepentingan-kepentingan program kerja. Jadi fokusnya di situ. Sementara dari yang saya lihat di kampus-kampus lain, mereka udah gencar melakukan seperti aksi demonstrasi. Contohnya Universitas Brawijaya melakukan demonstrasi di gedung rektoratnya ya kalau nggak salah. Jadi menurut saya sih fenomena isu UKT naik ini kurang dipedulikan kalau di kampus saya sendiri. Kalau menurut Bang Victor gimana tentang fenomena UKT naik dan pemberontakan mahasiswa yang menentang akan wacana itu? Pertama gini dulu ya, kita harus pahami satu kerangka pikir yang dasarnya ya, bahwa dalam perspektif saya, pendidikan itu nggak mungkin murah. Jadi saya tidak sepakat dengan diksi pendidikan murah atau bahkan pendidikan gratis. Itu menurut saya istilah yang bisa menyesatkan karena pada realitasnya pendidikan itu sebenarnya mahal. Pendidikan itu sebenarnya mahal. Kenapa saya bisa katakan mahal? Begini, standar operasional di perguruan tinggi pendidikan ya, kalau bisa pendidikan perguruan tinggi per satu orang mahasiswa per tahun itu untuk membiayai dia agar menikmati pendidikan yang bagus itu sebenarnya standarnya 20 juta setahun, harusnya 20 juta setahun kan. Berarti kan satu semester 10 juta ya kan. SPP-nya sampai 10 juta enggak? Oh, kalau aku Belum sih sih. enggak sih, Nggak enggak sampai. Belum. Golongan 4. Enggak sampai kan 10 juta kan? Enggak. Kenapa enggak sampai 10 juta? Karena apa? Karena ada bisa banyak faktor ya. Bisa karena masih ada subsidi dari pemerintah, kalau itu PTN ya. Masih ada faktor subsidi dari pemerintah, atau yang kedua bisa karena ada subsidi silang dari yang lain yang membayar lebih tinggi. Kan bisa ada dua faktor begitu. Jadi sebenarnya pendidikan itu pada dasarnya memang mahal. Nah, tapi dalam konteks PTN karena kita bayar pajak ya kan. Karena orang-orang bayar pajak dan pajaknya itu juga ya kalau dikumpulin ya gede, kan pajak itu kan bisa macam-macam ya. Betul. Kita ke KFC, kita beli ayam goreng, ada PPN. Betul. Pajak. Dan Ya udah kan? naik tuh, Hah? waktu itu udah naik Ya PPN. dulu kan 10 naik 11, terus tahun depan katanya mau naik 12. Betul. Nah, jadi apapun dalam transaksi kehidupan kita itu pasti ada pajaknya. Kalau sudah punya penghasilan, orang tua kita, saya pun bayar pajak ini kena PPh kan gitu kan. Nah, karena kita bayar pajak, ketika kita masukkan ke institusi yang punya label dimiliki oleh pemerintah, maka kita berharap dong ini lebih terjangkau. Betul. Karena ada pajak rakyat yang konon katanya membiayai kehidupan mereka kan begitu. Nah, ini kan berbeda dengan kalau kita ke PTS. Kalau ke PTS, coba saya tanya nih, kalau misalnya Anda misalnya nih, kamu berdua nih anak SMA misalnya, tiba-tiba ada PTS kampus swasta misalnya yang nawarin, ini ada nih kampus SPP-nya 1 semester 1,5 juta. Tertarik apa malah takut? Ini SPP cuma 1,5 juta nih 1 semester. Tertarik atau malah takut? Tertarik sih kalau saya sendiri nggak tahu ya.
Kalau aku sih kurang ya, aku Nah, kurang tertarik. Pasti dilihat dulu dari kualitasnya karena seperti satu apa. setengah juta. Iya, Karena Iya, 1,5 juta. satu setengah Kenapa? juta. Karena kalau PTS nggak ada pajak yang digunakan untuk membiayai itu kan, Betul. murni dari masyarakat kan. Jadi pasti Iya, kita curiga, masa sih kampus swasta semesternya cuma 1,5 juta, jangan-jangan kuliahnya nggak iya, berkualitas nih kan, iya sih. jangan-jangan jangan-jangan dosennya dibayar pakai daun nih kan. Nah, Iya, iya, benar, 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 Jangan- benar. jangan-jangan kelas malam apa pakai pakai zoom-zooman aja nih. Zoom-zooman, Nah, iya, 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 itu iya, itu iya. kan yang ada di pikiran kita. Jadi memang basicnya pendidikan itu mahal. Nah, cuma kenapa pertanyaan, kenapa ada kampus yang mahasiswanya misalnya apa ya, protes, ada yang enggak. Nah, ini soal kesadaran soal pajak itu tadi. Jangan-jangan ya, Iya, jangan-jangan seberapa sadar sih kita eh, sadar bahwa ada pajak kita yang kita bayarkan dan kemudian harus kita terima dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk misalnya transportasi publik yang bagus, oh iya, dalam bentuk misalnya apa namanya keamanan negara, keamanan lingkungan kita. Kalau kita keluar malam nggak dibegal karena misalnya apa aparat keamanan kita itu standby terus di jam-jam malam sekalipun. Nah itu karena kita sadar bahwa ketika kita bayar pajak ada feedbacknya buat kita. Nah jangan-jangan kalau ada kampus yang nggak begitu, ya karena mahasiswanya belum punya kesadaran soal bahwa mereka punya hak yang muncul dari pajak yang mereka bayarkan, minimal oleh pajak yang dibayar oleh orang tua mereka. iya. iya. Nah, itu penyebabnya, sehingga mungkin itulah sebabnya ada kampus yang mungkin melawan, ada yang enggak, atau mungkin juga bahkan ada faktor yang lain ya. Faktor yang Iya, misalnya betul. mungkin juga mahasiswanya enggak diminta untuk tidak terlalu vokal kan bisa aja ya. Iya. Iya Bisa sih. aja mahasiswa yang bahkan diminta nggak usah protes lah, kan bisa aja begitu. Kalau di kampus saya yang merupakan PTNBH juga, perguruan tinggi berbadan hukum, dari kampus saya sendiri malah menolak ada wacana UKT naik untuk mahasiswa baru. Begitu juga perguruan tinggi lain ada beberapa yang menolak juga Iya. akan itu. Ya, kalau menurut saya begini ya, justru akar permasalahan itu justru ada di PTNBH. Hmm. Justru akar permasalahan itu justru ada di PTNBH. PTNBH ini kan metamorfosis dari konsep yang dulu zaman saya kuliah itu nama istilahnya BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Itu kalau nggak salah mulai di launching tahun 2001. Yang pertama kali menerapkan itu UI. Waktu itu Brawijaya mau menerapkan, lalu kami di kampus ada aliansi menolak, lalu kemudian pemerintah bikin undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Judicial review, kalau nggak salah yang judicial review ketua PMII. Itu dibatalkan undang-undang Badan Hukum Pendidikan itu. Lalu kemudian metamorfosis lagi jadi PTNBH, masuk di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, waktu masuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu nggak ada yang protes. Nah, kenapa saya bilang PTNBH ini konsep yang bermasalah, problematik. Jadi begini, PTNBH itu kan sebenarnya kan spiritnya memberikan otonomi kepada kampus ya, supaya mereka itu jadi institusi akademik, intelektual yang mandiri. Karena kan kalau dia nggak mandiri, dia bisa disetir oleh penguasa. Iya. Dia nggak punya kebebasan lah. Nah, tapi kan begini, kalau kita perbandingannya dengan kampus luar negeri, kita harus ingat bahwa satu, kampus luar negeri itu didukung oleh ekosistem yang bagus. Artinya, yang namanya industri itu sangat bergantung kepada perguruan tinggi. Industri itu Iya. butuh masukan riset, dia akan ke perguruan tinggi. Karena merasa bahwa ini perguruan tinggi ini sumbernya riset-riset yang bagus kan begitu kan. Betul. Sehingga dana dari apa industri itu mengalir ke perguruan tinggi. Iya. Belum lagi jutawan-jutawan miliar di negara-negara maju itu mereka punya lembaga-lembaga filantropi yang mensupport kampus-kampus itu. Mereka bikin lembaga filantropi dan suplai dana gitu. Nah, di Indonesia situasinya kan nggak gitu. Sehingga konsekuensinya PTNBH kampus itu karena nggak siap seperti itu, akhirnya ya salah satunya cara atau bahkan satu-satunya cara menambah kuota penerimaan mahasiswa sebanyak-banyaknya, ya kan, supaya dana yang dikumpulkan juga sejumbo-jumbonya. Di sisi lain, infrastruktur mungkin belum siap untuk menerima mahasiswa sebanyak itu, Iya. ya kan, Betul. yang harusnya mungkin standarnya satu kelas itu diajar satu dosen itu harusnya cuma 40 mahasiswa. Akhirnya karena jumbo nggak siap, satu kelas 100 mahasiswa atau bahkan lebih.
Karena Iya, kelasnya nggak siap, akhirnya dosennya mata kuliah dibilang, udahlah kamu berarti Zoom aja, nggak usah masuk kelas, kan begitu kan. Iya. betul, Nah betul, itu karena betul. ketidaksiapan. Jadi makanya saya bilang PTNBH itu problematik. Belum lagi begini, ya ini mungkin kesombongan intelektual saya ya. Jadi saya punya apa ya, anekdot. Kalau dulu saya masuk perguruan tinggi negeri itu ya pintunya ada dua, pintu depan sama mungkin pintu belakang, yang kita nggak tahu siapa itu masuk lewat pintu belakang. Tapi ya jumlahnya nggak Iya, banyak lah. iya, Kalau iya. sekarang kan pintu depan, pintu belakang, jendela, cerobong asap pun ada. Wah, Nggak Iya. bisa masuk dari mana-mana kan. betul. Nah sehingga apa ya? Jadi begini, karena saya juga sering menjadi juri kalau ada kompetisi yang melibatkan anak-anak dari kampus lain itu. Sekarang nggak apa, kecuali kampus yang benar-benar gede ya, yang benar-benar apa ya, established banget gitu. Itu sekarang ya nggak ada bedanya juga dengan akhirnya dengan kampus-kampus di PTS yang mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena itu tadi ada yang masuk lewat cerobong asap, ada yang masuk lewat jendela, Iya, sehingga betul. saya nggak tahu betul itu mereka apa ya, bagaimana, dan diperparah dengan itu tadi karena diperparah dengan ketidaksiapan infrastruktur, ketidaksiapan jumlah dosen, Iya, sehingga satu Betul, dosen harus menghandle banyak. 100 mahasiswa misalnya, itu sehingga mereka tidak tertangani dengan baik, Betul. ya kan. Saya nggak tahu, kalau saya hafal betul mahasiswa perwalian saya siapa. Saya bahkan tahu misalnya, oh dia dari keluarga yang seperti ini. Tapi kalau di kampus dengan satu dosen wali menangani misalnya 50 mahasiswa atau bahkan 100 mahasiswa perwalian, sanggupkah dia mengenali problematika masing-masing Iya. mahasiswa? Iya. Kan nggak bisa kan? Kurang Ya dia akhirnya apa? Akhirnya mahasiswa itu hanya dilihat sebagai angka. Ini beda loh ya. Udah kita terima misalnya 1.000 mahasiswa, 1.000 mahasiswa. Kita tidak boleh melihat dia sekedar sebagai angka. Kita harus Iya. lihat dia sebagai manusia kan, Yes, yang harus sebagai kita kenali loh ini. Betul. Ini 1.000 mahasiswa ini harus kita kenali, ini dia siapa, orang tuanya siapa, background keluarganya gimana, kapasitas intelektualnya gimana, dia mau jadi apa. Itu yang selalu saya tanyakan kalau saya perwalian pertama. Saya selalu tanyakan, kamu mau jadi apa setelah ini? Supaya saya mengenali mereka gitu. Tapi kan ketika mahasiswa sudah sangat jumbo dan satu dosen harus menangani, misalnya masuk perwalian sampai 100-200 orang, sanggupkah dia mengenali satu persatu? Ataukah hanya melihatnya sebagai angka? Ya udahlah, OKRS saja yang penting kan, Iya. approve, betul. approve, 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 approve. Nah itu kalau dalam filsafat pendidikan itu ada yang namanya cura personalis. Jadi cura personalis itu artinya kita membimbing secara personal. Jadi karena kita tahu betul ini manusia ini siapa, dan kita tidak lihat dia sekedar sebagai angka yang nyetor SPP ke kita gitu. Nah ini gejala yang terjadi saat ini itu seperti itu. Ya itu hanya semua angka aja yang nyetor SPP ke kampus gitu. Nah makanya saya bilang PTNBH itu problematik sebenarnya. Iya, iya. Iya, betul. Ini kan obrolan kita udah mulai panas Iya. nih. Udah ngomongin isu-isu sekarang. Gimana kalau kita minum dulu Iya, aja? Ya, Ya, silakan minum. Rasanya.